liburan dulu guys. Nyobain mandi lava. Ternyata seru juga, panasnya mantul. Halo guys. Hari pertama di neraka cek. Belakangan ini, jagat maya dihebohkan oleh sebuah video viral buatan AI. Judulnya, Hari Pertama Masuk Neraka, Cek. Disajikan dengan nada bercanda, seolah-olah neraka adalah tempat yang bisa dijadikan lelucon. Video ini langsung menuai kontroversi. Bagaimana tidak, siksa neraka, yang dalam Al-Quran dan hadis digambarkan begitu mengerikan justru dijadikan bahan candaan dan lelucon. Jelas ini termasuk perbuatan mengolok-olok agama Allah. Lantas bagaimana status hukum pelaku pembuat video jika orang tersebut beragama Islam? Simak penjelasan para ustadz terkait masalah ini. Muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kita menyayangkan ada sebagian orang yang mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi AI, Artificial Intelligence, namun digunakan untuk perkara-perkara yang buruk. Kita dapati kemarin ada yang share, orang bikin video AI tentang bagaimana suasana di neraka. Maksudnya di sana ada orang masuk neraka, kemudian mereview bagaimana neraka sambil ketawa-ketawa, kemudian ada yang mengatakan ini hari pertama di neraka sambil berenang di kolam neraka gitu ya. Kemudian sambil ketawa-ketawa. Seakan-akan perkara neraka itu perkara yang bisa ditertawakan. Seakan-akan perkara neraka itu lucu. Seakan-akan ini perkara yang bisa diolok-olok. Maka ini sangat-sangat disayangkan sekali. Seharusnya teknologi canggih itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya dalam perkara-perkara yang baik. Bukan untuk seperti ini. Dan sangat tidak layak menjadikan neraka sebagai bahan untuk canda-candaan, untuk olok-olokan. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tahu bagaimana hakikat neraka, maka dia akan takut untuk dimasukkan ke neraka. Neraka akan menjadi suatu hal yang mengerikan bagi dia. Lihat bagaimana perkataan orang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, ayat 192. Orang-orang yang beriman mengatakan, Rabbana innaka ma tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke neraka itu adalah orang yang engkau hinakan ya Allah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang yang zalim yang masuk neraka enggak punya penolong sama sekali. Ini perkataan orang yang beriman, mereka takut dimasukkan ke neraka karena mereka sadar bahwasanya itu sebuah kerugian yang nyata. Dalam surat Al-Furqan, Allah juga menukil perkataan orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam." Orang beriman mengatakan, "Ya Allah, Rabb kami, isrif 'anna 'adzab jahannam." Jauhkan kami dari neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka itu adalah kebinasaan yang kekal. Demikian juga Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku mohon dijauhkan kepadamu dari neraka. Nabi saja meminta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Nabi takut masuk neraka. Maka sangat-sangat tidak layak kalau ada orang yang dia menjadikan neraka sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan candaan. Dia bisa ketawa ketiwi dengan masalah ini. Dan kalau kita bicara tentang neraka, maka neraka itu tidak terbayangkan ngerinya, tidak terbayangkan betapa besarnya, betapa pedihnya azab yang ada di sana. Azab yang enggak benar terbesit dalam benak kita sama sekali. Maka jangan dianggap remeh. Jangan kita mengira bahwasanya kita bisa tahan di neraka. Siksaan di neraka yang paling ringan disebutkan dalam hadis dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban man lahu na'lani wa syurakani min narin yalghi minhuma dimaghuhu." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah dia dipakaikan dua sandal neraka yang ada dua talinya. Ketika dipakaikan sandal itu, maka otaknya mendidih. Itu enggak kebayang bagaimana ngerinya. Itu bahkan yang paling ringan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Demikian juga orang yang masuk neraka satu kali saja, baru sekejap masuk neraka, maka semua kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan itu tidak pernah dia ingat lagi. Nggak ada apa-apanya. Bahkan dia rela untuk memberikan semua dunia dan seisinya, andaikan dia punya, untuk bebas dari neraka. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia. Orang yang di dunia kaya raya, dia merasakan semua kenikmatan, kemudian dia masuk neraka, dia didatangkan. Tsumma yuqal, kemudian dia ditanya, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qattu? Hal marra bika na'imun qattu? Ya fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dulu di dunia pernah merasakan kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya Rabb. Setelah dia dicelupkan di neraka sekali, dia mengatakan, demi Allah saya enggak pernah merasakan kenikmatan, ya Allah. Saking ngerinya, saking pedihnya adab di neraka. Padahal dia sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun merasakan kenikmatan di dunia. Semuanya enggak ada apa-apanya, hilang begitu saja ketika dicelupkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka jangan main-main dengan azab neraka. Kita khawatirkan orang-orang yang main-main dengan neraka, mengolok-olok neraka, menganggap ringan azab neraka, justru Allah balas dia dengan Allah masukkan dia ke neraka. Ingat, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sepadan dengan perbuatan. Kalau perbuatannya adalah mengolok-olok neraka, meremehkan neraka, maka kita khawatirkan justru dengan itu, gara-gara itu Allah akan jadikan dia penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan harusnya kita menjadi orang yang banyak menangis, bukan banyak tertawa, apalagi menertawakan neraka. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Lau alimtum ma a'lamu." Andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Nabi, "La bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Maka kalian akan banyak menangis, sedikit ketawanya. Maka harusnya kita menjadi orang yang banyak menangis, menangisi dosa-dosa kita, menangisi kelalaian kita, menangisi nasib kita nanti di akhirat seperti apa, belum tahu. Bukan menjadi orang yang banyak ketawa, ketiwi, apalagi menertawakan syariat, menertawakan akidah Islam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Semoga Allah jadikan kita penghuni surga, dan semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, "Man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi kafara." والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Man istahza'a, barang siapa yang memperolok-olok, bisyai'in, sebagian, min dinir Rasul, dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau memperolok-olok pahalanya atau hukumannya, maka dia kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya akan kalian perolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan semacam ini, yang barangkali terkadang dilakukan oleh seorang hamba tanpa sadar. Dalil yang dibawakan oleh penulis adalah surat At-Taubah ayat 65-66, yang ini berbicara tentang orang yang melakukan istihza terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan menggunakan pendekatan qiyas aula atau pendekatan kesimpulan yang lebih lagi, berarti orang yang mencela agama Allah dan Rasulnya statusnya lebih kafir. Karena istihza dengan as-sab, ada istihza, ada as-sab. As-sabbu, alif lam sin ba ditasydid, artinya menghina. Penghinaan itu bisa dilakukan dengan mengurangi kadar dari objek yang dihina. Dia dilecehkan atau dia dihina, dikurangi kehormatannya. Itu namanya apa? As-sabbu. Sedangkan istihza itu mempermainkan, menjadikan agama ini sebagai objek permainan, yang belum tentu ada unsur as-sab, ada unsur penghinaan. Seperti menggunakan agama untuk bahan gojek, sehingga membuat banyak orang tertawa. Dalil yang ada dalam ayat surat At-Taubah adalah berbicara untuk istihza.
Tidak berbicara untuk as-sabbu. Terus bagaimana hukum as-sab? Hukumnya lebih parah dibandingkan istihza. Jika istihza saja kafir, berarti sabbuddin, menghina agama, lebih tinggi lagi nilainya. Nah itu tadi tanggapan para ustadz tentang hukum istihza biddin. Hendaknya ini menjadi peringatan dan nasihat kepada segenap kaum muslimin dari perbuatan dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tulis tanggapan kalian di komentar.